Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa sehat selalu, semangat selalu dalam ibadahnya, apalagi sudah semakin di penghujung bulan Ramadan ini. Semoga tambah semangat, tambah kuat, tetap istiqomah sampai di penghujung bulan Ramadan, bahkan lanjut di setelah Ramadan. Amin ya robbal alamin. Masih bersama kami dalam acara Sahur Talk. Kita akan berbincang-bincang menemani sahurnya sahabat ngaji ID semua. Tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah kita akan merekap teman-teman ya, pengalaman paling berkesan apa selama di bulan Ramadan 1446 Hijriah ya tahun ini. Pengalaman apa yang paling berkesan, ada nilai value-nya ya. Jadi nggak cuman sekedar berkesan kosong aja, tapi ada manfaatnya juga nih, yang kalau sahabat ngaji ID denger itu ada manfaatnya untuk mereka. Ini bisa mulai dari yang terdekat dulu, Kang Rizal. Kang Rizal nih selaku pengamat Gen Z atau Gen Z sendiri ya kan, antum ya masih ukurannya ya. Pengalaman apa yang paling berkesan di bulan Ramadan ini? Bisa diceritain ke sahabat ngaji semua. Ya bismillah, pengalaman yang paling berkesan bagi Gen Z ya, yang tetap semangat terutamanya di bulan suci Ramadan itu. Kalau saya pribadi, pengalaman paling berkesan itu adalah ketika saya itu bersama kawan-kawan waktu itu bagi-bagi takjil gitu loh. Bagi-bagi takjil, nah itu paling berkesan sekali. Intinya kita itu galang dana ya kan, buka donasi, open donasi buat orang-orang yang memang berpuasa, terutama orang-orang yang memang membutuhkan makanan takjil tersebut gitu kan, terutama para pemulung ataupun Gojek ataupun tukang parkir dan yang semisalnya. Jadi kita kumpul sama kawan-kawan sebelum hari H itu ya 2 pekan sebelum hari H kita kumpul di situ, kemudian kita diskusikan galang dana ya kan, galang dana, kemudian bentuk tugas, siapa saja yang bertugas nanti jadi fundraiser, siapa saja yang bertugas nanti buat ini dan buat itu. Nah, sampai di hari H kemudian ya kita dengan sangat antusias dan senang ketika sudah mendapatkan dana yang cukup dan lumayan besar. Ketika itu alhamdulillah kita senang, dan orang-orang yang kita berikan ya itu juga ikut senang juga ya kan, karena ini salah satu momen yang luar biasa. Dan ini selain kita ini berpuasa, kita sholat, kita zakat, di samping kita juga berbuat baik sesama manusia. Dari sisi adalah bagaimana kita bisa membantu mereka supaya bisa buka dengan bukaan yang memang tentu membantu bagi mereka yang membutuhkan. Itu aja. Memang tidak mau tidak ya, ketika kita sudah berbagi itu pasti ada perasaan yang sangat bahagia, yang sangat berkesan, yang mungkin rasa-rasanya kayaknya berat kalau mungkin di bulan-bulan yang lain, tapi alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini dapat berkesan yaitu dengan berbagi. Itulah tadi dari Kang Rizal. Mungkin dari Kang Majid bisa. Oh, sorry. Kang Yuda dulu. Kang Yuda, pengalaman paling berkesan apa di Ramadan tahun ini? Bisa diberbagi ke sahabat ngaji semua. Ya, menjalani Ramadan kurang lebih 1 bulan, tentu ada banyak hal yang tidak kita temukan di bulan-bulan lain. Gitu, dari mungkin teman-teman juga pernah mengalami dari mulai sahur, kadang-kadang sahur kesiangan, sahur tidak kesiangan, masak nasi, pas dilihat nasinya belum dicetrekin. Mungkin pernah ya. Iya. Bener. Saya bangun waktu itu jam 3 masak nasi. Udah siap nunggu. Jam 4 pas dibuka belum matang. Belum distrekin. Atau pernah juga misalnya kita sahur udah makan gitu ya.
pas dilihat galon habis, nggak ada air. Gitu. Padahal itu sudah limit gitu mau selesai mau subuh. Hal-hal demikian yang mungkin teman-teman juga pernah alami. Tapi itu adalah sebuah apa ya sebuah momen-momen yang melatih kita lah ya, berkesan, melatih kita yang di hari-hari biasa mungkin kita sangat jarang kalau saya ya sangat jarang misalnya berpuasa sunnah misalnya gitu, sehingga di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk itu ya. Mudah-mudahan nanti semua ya orang-orang yang melaksanakan puasa itu sudah mulai terlatih untuk bangun di sepertiga malam gitu, ataupun melaksanakan puasa-puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Daud dan sebagainya gitu. Itu sih. Pengalaman yang berkesan, menarik juga dan relate ya. Nah, Kang Majid, yang urutan begini Kang, jadi biar enggak ini. Ada pengalaman berkesan apa nih di bulan Ramadan ini? Atau nggak ada? Kalau nggak ada ke yang lain. Baik Kang Majid nih, sudah ditunggu nih oleh sahabat ngaji ID. Pengalaman apa yang paling berkesan ya? Di antara yang berkesan-berkesan, yang paling berkesan aja. Yang paling berkesan adalah makan kolak. Iya, karena di bulan Ramadan doang adanya kolak. Kolang kaling adanya di bulan Ramadan doang. Terus pacar Cina di bulan Ramadan doang. Dianya bukanya, maksudnya buka puasa pakai kolak kayak gitu. Terus banyak banget. Aneh itu kesan-kesan apa tadi? Lupa tadi. Ya lupa apa. Ngomongnya tadi apa? Itu hidup antum. Oh, pengalamannya. Iya. Ya pengalaman maksudnya. Pengalamannya itu iya, pengalaman di bulan puasa itu yang seru itu ketika mau berburu tajil itu pasti kita berburu kolak, berbagai macam kolak, ya kan, sama istri dong, kayak gitu kan. Kolak singkong, kolak biji, salak, kolak mutiara, berbagai macam kolak. Itu adanya di bulan Ramadan tuh yang enak luar biasa, tapi tetap masakan istri lebih enak ya. Tapi ini kan kita pas lagi bener ini. Terus yang berikutnya kita itu lebih gimana ya, apa ya, perasaan kita, ibadah kita tuh kayak kencang banget kalau di bulan Ramadan itu, karena kan lihat Pak Abdul, ya Bang Rizal semuanya puasa, kita jadi semangat puasa. Lihat kalian sholat, semangat sholat. Ingat, karena Allah Ta'ala, bukan karena kalian. Kalau kalian itu memang iya. Oh iya. Lihat ini najis mah. Oh iya. Jadi kan orang ya. Waduh, saya Allah emang. Bukan. Maksudnya perantara. Iya, semoga dari Allah, kan kita milik Allah juga. Jadi banyak pengalamannya banyak. Bukan masalah kolak doang ya, banyak juga. Tetap kita bisa lebih dekat sama istri, ikan, makannya bareng. Ya, ngapain tahu. Sama buka bersama itu banyak pokoknya. Bingung. Banyak nih Kang Majid sampai bingung belum mau menceritakan apa. Tapi yang paling berkesan adalah kolak katanya ya. Ya itu kan pengalaman masing-masing ya, nggak bisa dipukul rata gitu, tergantung dari pengalamannya. Spesial mungkin bagi dia kolak itu spesial ya, nggak apa-apa gitu kan. Itu prosesnya lo susah. Iya, kan Anda nggak mempermasalahkan ya. Kita ke Kang Deddy Kang. Apa nih Kang pengalaman paling berkesan di bulan Ramadan ini? Silakan. Oh belum tentu. Ya, jadi justru sangat berkesan sekali. Jadi bulan Ramadan ini anak kan dapat jadwal. Sombong. Jadwal sholat taraweh. Tanggal 1 Ramadan. Pas banget. Tanggal 1 Ramadan itu di tempat sono lah. Heeh. Anak 1 Ramadan kan berarti tanggal malam 1 kan berarti tanggal 28 kan. Tanggal 28 Februari.
Nah, sementara kan di negara kita kan umumnya masih simpang siur tuh kan. Pemerintah sendiri itu masih debat lah gitu. Sebelum maghrib itu masih sibuk-sibuk cari hilal, ini mendung dan sebagainya. Ana udah berangkat tuh jam 5 tuh. Sengaja tuh. Saya berangkat cepet. Saya berangkat cepet tuh. Karena bawa mobil kan. Bawa mobil udah macet di sini, di Sumir di Sumir, di Legok sini kan Bundaran Kecapi. Saya macet total, berhenti. Udah was-was tuh, 5:30 masih di sini. Waduh, ini telat ini, buru-buru enggak ya? Adzan maghrib masih macet di hampir ke arah di Komsel itu. Belum keluar dari ini, berhenti. Akhirnya saya telepon sama temen kan. Anak kayaknya terlambat nih, takut terlambat, nanti tolong antum gantiin ya. Tapi tunggu, nanti kalau jam 7 saya belum sampai, tolong gantiin. Ya, alhamdulillahnya, ya kan. Pas lagi ngelewatin perempatan itu, kolam renang itu, yang perempatan Komsen itu, lancar. Jam 6:30 itu. Jam 6:30 akhirnya ngebut, ya. Sampai sana jam 7 kurang, alhamdulillah masih bisa sholat maghrib. Sama satpam ditanyain mau kemana gitu kan, mau ngisi terawih gitu ya kan, emang udah mulai, iya sih udah, saya diundangnya sekarang gitu. Nah situ sampai sana, kemudian sholat maghrib dulu berjamaah sama salah satu santri. Nah, pas itu buka WA kan, buka grup, baru ketahuan nih ternyata sholat tarawihnya diundur dulu karena belum jelas pemerintah gitu, belum jelas keputusannya. Waduh, berkesan sekali itu. Ya, Ramadan pertama. Ya, ya enggak, udah biasa. Akhirnya, oh gitu, emang maklum juga karena pemerintah itu baru ngumuminnya setelah Isya jam 8. Akhirnya ya udah saya sholat Isya aja dulu di sini, nanti kebetulan teman saya itu rumahnya dekat situ, ya udah saya silaturahmi aja, main ke rumah saudara kita, ada di perumahan elit lah, di salah satu sana di Bogor sana. Ya udah kalau gitu main aja, ngopi-ngopi gitu. Akhirnya ya udah selesai sholat Isya, mainlah ke rumahnya. Nah, jadi hikmahnya, jadi tahu rumah teman saya gitu. Jadi silaturahmi, nggak rencana. Tadinya kita murni mau sholat taraweh, ternyata sholat tarawehnya nggak jadi, ya. Padahal udah berusaha, udah di sini udah was-was banget, udah ini dan sebagainya. Ternyata qadarullah, ya kan? Ya ini adalah kode dari Allah SWT, sampai sana nggak jadi, cuman jadinya menjadi yang lebih bermanfaat lagi, ternyata silaturahmi. Nah, gitu. Ini nggak bakalan terlupakan karena ya luar biasa, pertama kali gitu. Memang segala sesuatu yang pertama kali itu ya menjadi sesuatu yang berkesan gitu. Ingat, yang lainnya jadi lupa. Ya, udah perjuangan yang luar biasa, ternyata karena ada satu lain hal tadi ya, karena pemerintah ternyata tidak bergerak dengan cepat menentukan tanggal 1 Ramadannya, jadinya akibatnya jadi kemana-mana. Ini jangan-jangan yang seperti Kang Deddy ini bukan hanya Kang Deddy nih, bisa jadi di tempat lain juga terjadi yang sama, karena pasti masyarakat itu menanti-nanti, ini kapan nih terawih enggak nih kan ya. Kok udah Isya, udah males biasanya kalau udah lambat pengumumannya. Evaluasi juga nih buat Kementerian Agama khususnya agar bisa lebih cepat lagi lah nanti ya dalam pengumuman itu. Baik, Kang Mugi, singkat aja Kang, pengalaman apa yang paling berkesan di bulan Ramadan ini? Tafadol. Ya, pengalaman yang paling berkesan di Ramadan ini ya, yang paling utama ya lebih sering baik sahur maupun berbuka puasa dengan istri ya. Karena kan alhamdulillah sudah 5 tahun ini berkeluarga, dan 4 tahun yang lalu itu jarang. Karena memang saya ada kesibukan yang ngurusin pekerjaan yang memang harus di kantor, sering lembur gitu kan. Dan mungkin istri juga ada usaha buat kue dan sebagainya. Nah, tahun yang kelima ini alhamdulillah baik sahur maupun buka puasa itu alhamdulillah seringnya itu bareng. Itu sih paling berkesan sih dari tahun-tahun yang lalu. Nah, dengan
dengan seringnya seperti itu kan otomatis kan bisa mengevaluasi ya bahwasanya ada di tahun-tahun yang lalu itu apa yang kurang sekarang dilengkapi gitu loh. Apa yang mungkin tidak baik sekarang dilengkapinya lebih baik-baik lagi. Itu sih kalau secara singkat padat jelasnya dari saya Kang Abdul. Mantap ya. Jadi couple semakin akrab, semakin dekat di bulan Ramadan ini ya dari Kang Mugi, karena tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi yang seperti itu karena kesibukannya. Ini untuk pertama kalinya nih saya ngasih pandangan ya, yang kalau tadi teman-teman memberikan bercerita tentang pengalamannya, saya juga punya pengalaman yang luar biasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Yang paling berkesan adalah acara ini gitu. Sahur Talk ini 30 episode yang nggak pernah ada bayangan sebelumnya gitu. Di bulan Ramadan bisa produktif, bikin konten 30 episode menemani sahurnya sahabat ngaji di semua gitu. Ini ini iya. Terima kasih Kak Majid. Iya. Ini acara Sahur Talk ini harapannya nanti bisa berlanjut di Ramadan berikutnya atau di bulan-bulan yang lainnya, kita tetap bisa mengadakan konten ini. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bisa full 30 hari 30 episode untuk konten ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal soleh bagi saya dan bagi sahabat-sahabat saya semuanya. Baik, amin ya robbal alamin. Mungkin itu sahabat ngaji, jadi juga boleh komen-komen pengalaman apa yang paling berkesan di Ramadan tahun ini. Silahkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.